Salam saudara, kembali kita mengikuti Abam, ini episode 980. Mari Pak Edi, kita mulai. Dari Oke, pria. Pak. Seorang pria umur 26 tahun, Gereja status Pentakosta, ya? belum menikah ya, Gereja Pentakosta Indonesia Pak, tinggal Oke. di Jakarta. Oke. Salam Pak Erastus beserta tim Abam. Saya sudah mengikuti Pak Eras sejak masa COVID. Saat saya sedang kuliah di Bandung. Sekarang saya bekerja di Jakarta dan cukup rutin ibadah di Mall Arta Gading. Saya ingin bertanya pertanyaan yang saya rasa cukup mengambang dan kurang tepat untuk ditanyakan sebenarnya. Namun merasa harus bertanya karena saya merasa butuh jawaban saat ini. Meskipun itu bukan jawaban utuh. Pertanyaannya, apakah yang menjadi tanda jika Tuhan mengizinkan kita untuk mengabdi kepadanya dengan tidak menikah? Nah, ini saya jawab dulu ya. Kamu harus mengalir, jangan membuat tanda sendiri, ya. Oke. Nanti Tuhan akan kasih tahu kamu apakah lewat mimpi, apakah lewat peristiwa-peristiwa hidup. Jadi saya tidak bisa memberitahu tanda apakah lalu bagaimanakah. Tanda apakah lalu bagaimanakah. Kamu harus bergumul sendiri, karena ini menyangkut masalah yang cukup prinsip. Kamu harus benar-benar menemukan jawaban dari Tuhan secara benar. Oke. Saya sadar seharusnya saya menanyakan hal tersebut ke mentor rohani saya, di mana beliau sudah menjadi mentor rohani saya sejak sekolah minggu hingga saya tumbuh dewasa, baik tubuh maupun rohani. Namun saya sadar ada yang sedang salah dalam hidup rohani saya belakangan ini, sehingga hubungan saya dengan mentor saya kurang baik. Bukan hubungan yang negatif, hanya saja tidak cukup komunikasi sebagaimana seharusnya antara tubuh Kristus. Begini, yang dibutuhkan dengan usia 26 tahun, kamu tidak butuh mentor untuk bertanya soal ini. Ini harus langsung kamu dengan Tuhan. Betul nggak Pak? Benar. Ini hal yang prinsip dan fundamental, harus langsung kamu dengan Tuhan. Terus? Mentor saya juga yang menyarankan saya untuk mulai mendengar Bapak Erastus sewaktu di masa akhir kuliah saya di Bandung. Saya orang Sumatera Utara. Saya ingin menanyakan ini karena saya baru saja memutuskan pacar saya. Cerita saya mengakhiri hubungan kami cukup kompleks. Kami LDR, long distance relationship, dan dia saat ini tinggal di Manado. Saya memutuskan untuk sendiri. Saat ini juga sebagian ada hubungannya dengan pertanyaan saya. Saya bimbang, apakah keputusan saya ini tepat, Pak? Saya sekarang masih ada rasa ingin kembali dengan dia. Nah, ini juga masalah ups and down. Orang kalau lagi putus pacar, lalu dia akan ingat bagaimana masa-masa indah punya pacar, sekarang tidak, sepi. Lalu ingin mengulang lagi. Nanti setelah mengulang lagi, kok bosan, jenuh lagi ya? Ngerti? Itu bisa juga memutuskan. Lebih baik kamu sekarang mencari Tuhan. Jangan mikir jodoh. Karena usiamu masih 26 tahun. Kau masih punya waktu paling tidak 4 tahun menikah. Ya? Perkokoh dulu fondasi ekonomi dan mentalmu. Ya, oke. Mantan pacar saya ini orangnya orang yang mengenal Tuhan, namun saya merasa dia belum mengerti arti penderitaan demi salib. Hingga saya menjadi ragu untuk melanjutkan hubungan ini. Iya, biar Kristen juga kalau belum mengerti kedalaman Alkitab ya belum memahami apa artinya penderitaan dalam Tuhan. Dan kamu lebih memahami rasanya kalau kamu sering mendengar khotbah saya. Beberapa tahun belakangan, saya sekali memikirkan perkara untuk tidak menikah. Sekarang saya takut jika saya memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang seharusnya untuk saya. Ketika saya berdoa, terkadang otomatis mulut atau pikiran saya mendoakan mantan pacar saya sebagai pasangan hidup. Ini menambah kebingungan saya, Pak. Saya mengasihi mantan pacar saya, Pak. Namun saya juga takut ini hanya emosional saja dan tidak kehendak Tuhan. Di satu sisi, saya juga merasa lebih fokus melayani Tuhan tanpa pasangan lawan jenis. Terima kasih Pak Erastus, kiranya Tuhan senantiasa menyertai pekerjaannya melalui hidup Bapak. Amin. Mungkin ada masalah yang lebih besar dari apa yang kamu kemukakan, yang tidak kamu kemukakan. Kalau orang sampai berniat tidak menikah, itu ada sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang biasa. Entah itu masa lalumu dengan keluarga, melihat hidup orang tuamu, hidup orang yang berumah tangga, atau ada keadaan dirimu sendiri yang bermasalah. Ada masalah besar. Tetapi kalau masalah besar itu ternyata karena kami ingin melayani Tuhan tanpa gangguan, ya wah itu luar biasa. Hanya saran saya, doa. Ya, nggak perlu mentor. Kamu Pak, ya? sendiri, karena ini masalah besar.
Oke? Saya akan mendampingi kamu juga sebagai Bapak rohani. Tuhan berkati. Seorang pria 49 tahun, status menikah, punya satu anak, tinggal di daerah Gorontalo, Ini jemaat dari karismatik juga enggak ya? Gizi. Iya, Kisi. Oke, teruskan. Salam, salam, gasak, gerakan satu kata, Pak. Iya. Bapak mentorku, setelah sekian lama akhirnya ini pertama kalinya saya memberanikan diri untuk bertanya tentang kebenaran firman Tuhan yang cukup kontroversial akhir-akhir ini bagi orang-orang yang enggan terbuka hatinya yang Bapak sampaikan, yaitu seri Logos. Karena saya lihat tidak sedikit orang-orang di sekitar Bapak yang dulu militan saat ikut Bapak sejak saya masih aktif di Duta Merlin, tapi kemudian ikut arus menentang ajaran monoteisme ini. Jujur saya bertanya-tanya dengan sikap hamba-hamba Tuhan tersebut yang notabene-nya justru sudah berprofesi pendeta dengan gelar yang mumpuni. Ada kegelisahan di hati saya, Pak. Apakah roh untuk mengerti kebenaran firman Tuhan itu bisa mundur dari diri seseorang? Atau apakah justru karena seseorang yang merasa memahami teologi yang lebih tinggi, lebih dari orang lain, sehingga ia tidak bisa menerima doktrin pengajaran yang mengubah ini? Nah, sekarang begini. Kalau orang masih mencintai dunia, dia tidak akan cerdas. Dia tidak akan bisa mengerti kebenaran yang murni. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 11. Kalau seseorang masih tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, dia tidak akan bisa dipercayai harta yang sesungguhnya, yaitu alitenon dalam teks aslinya firman Tuhan. Kalau orang cinta dunia, masih mau menikmati dunia, dia tidak akan bisa mengerti firman Tuhan. Jadi sebenarnya masalahnya bukan monoteisme itu sendiri, tapi keinginan untuk masih bisa menikmati dunia sehingga nuraninya gelap. Oke, teruskan. Karena jujur dari pengajaran ini, saya yang dari dulu sebenarnya kurang srek dengan konsep Trinitarian seperti mendapat kelegaan yang luar biasa waktu Bapak menjelaskan tentang pribadi Elohim Yahweh yang memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang saya hanya ingin finishing well, Pak, dengan terus memperbaiki diri dengan kelakuan yang selalu berkenan di hadapan Bapak. Dan satu hal, saya rindu membangun komunitas suara kebenaran, langit baru, bumi baru, di kota tempat saya berada saat ini, Pak. Jika ada anggota ABAM atau yang lain, kalau boleh saya bisa dihubungkan dengan mereka, mengingat belum ada GSKI di tempatnya berada, Pak. Oh, Gorontalo ya. Terus? Terima kasih, Pak. Masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin next time. Kiranya Elohim Yahweh sumber berkat ini senantiasa memberikan kesehatan dan pengetahuan yang baru terus kepada Bapak dan berkat bagi keluarga serta tim pelayanan GSKI. Tuhan memberkati. Ini dihubungi nanti. Kita membuka gereja atau persekutuan doa atau House of Truth di Gorontalo. Di Gorontalo. Anda jadi pemimpinnya. Kami akan bimbing. Anda jadi pemimpin. Ya, bukan mau menyaingi gereja lain, tetapi mau mengajarkan kebenaran yang mau mendengar ajaran yang murni, yang mendewasakan dan menyempurnakan. Terima kasih untuk tulisannya yang memberikan kami penghiburan bahwa di tempat-tempat yang tidak kami duga, Tuhan ternyata melawat umat Tuhan dan untuk dibawanya kepada kebenaran. Terima kasih. Oke, teruskan. Seorang wanita umur 65 tahun, Ya. status janda, 2 anak, tinggal di Surabaya, Gereja Katolik ya? gereja Katolik, Pak. Ya. Salam Pendeta Erastus, saya seorang janda yang hidup dengan anak yang saat ini matanya tidak dapat melihat. Wow. Anak saya sudah berobat sampai dioperasi sebanyak 7 kali di salah satu rumah sakit. Dan saat ini kami terkendala dengan cucu. Jujur saya hidup takut sekali dengan cucu yang suka memukul saya dan mamanya yang matanya tidak melihat. Dan saat ini kami juga bingung, kontrakan sudah hampir habis. Sedang cucu saya sangat sulit dibimbing. Saya putus asa dengan semua ini. Sudah didoakan tapi tidak ada perubahan. Apakah saya salah membimbing sedangkan ayahnya tidak dapat membantu apapun? Tolong Pak Pendeta, bagaimana saya harus menjalani hidup ini? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi yang buta itu anak perempuannya ya? Anak. Anak Mamanya tidak bisa melihat, anaknya juga. Tapi suami anak itu nggak kerja ya? Ayahnya tidak dapat membantu apapun. Iya. Ini nggak bisa dilayani, nggak bisa dinasehati. Harus didampingi ini. Apa yang bisa dilakukan, didampingi, ya kan? Ini mau nasihatin apa kita? Iya Pak, benar. Yang begini ini kondisinya parah sekali, harus didampingi.
Ya, oke. Cari pendamping untuk mendampingi ibu ini, kasihan. Terus, Seorang pria umur 32 tahun, Ya. status belum menikah, tinggal di Sumatera Utara. ya, Pak Erastus yang saya hormati, saya ingin bertanya, kalau kita tidak bergereja di situ lagi namun ingin mengubah tampilan sertifikat baptisan dengan mengeditnya agar tampilannya lebih menarik, apakah bisa menjadi masalah atau tidak ya Pak? untuk apa ini? Tampilan baptisan ini. Terus, Saya telah dibaptis selam tapi tidak tahu tanggal, bulan, dan tahunnya saat dibaptis karena tidak meminta sertifikat baptisannya. Namun saya tidak bergereja di situ lagi. Sudah cukup lama dan sudah berpindah gereja lain. Bagaimanakah menurut Bapak dengan gereja yang memiliki aturan dalam melayani dan menikah dibutuhkan sertifikat baptisan selam? Namun memang hal ini tidak mutlak. Dan haruskah baptis ulang Pak demi sertifikat baptisan ataupun untuk administrasi menikah Pak? Terima kasih, Tuhan Yesus. nggak usah baptis ulang mestinya. Tetapi bisa minta dari gereja, yang gereja setempat itu. Minta lagi nggak apa-apa. Minta surat lagi ke gereja itu. Minta saya mau menikah atau saya perlu. Rasanya gereja itu akan memberi. Nanti kalau tanggal tidak tepat ya kira-kira tahun berapa, bulan apa, lalu bisa ditrace ya. Bisa ditrace kapan, Cari. minggu keberapa pasti bisa, tahun berapa, bulan apa pasti ingat, lalu ditrace. Nah tanggal sekitar itu bisa dilihat kok di apa perhitungan tanggal sampai nggak usah tanggal 2019, abad 18 kok bisa ketahuan, betul nggak? Iya, iya. Ada di trace itu bisa, oke? Oke, saya kira cukup diusahakan, tapi nggak usah kutak-kutik. Apa tadi? Diedit, mau diedit. Diedit itu bukan diedit, bikin baru dong. Jadi dia ini tanggalnya, bulannya. Bukan, ini kan nggak ada surat. Berarti dia Oh, harus bikin baru. Sertifikat baru. Sertifikat sendiri, nah boleh. Nanti stempel gerejanya gimana? Karena gereja itu yang mensahkan perkawinan Anda. Tapi kalau gereja itu nggak mau memberi, nah itu Anda nanti baru kita pikirkan, kita bantu. Betul nggak? Iya benar. Kita pikirkan, kita bantu. Masuk baptis ulang cuma demi itu. Ya, memang ada beberapa gereja yang mendorong seperti itu Pak. Kalau mau melayani di gereja yang satu harus dibaptis. Iya. Tapi ini coba nanti dihubungi dulu gereja setempat ya. Jangan bikin surat baptisan sendiri, nanti itu ilegal itu. Stempel gereja itu nggak main-main loh, itu mensahkan perkawinan. Iya, benar. Ya, nggak boleh bikin sendiri. Ya, terus. Seorang wanita umur 58 tahun menikah, memiliki 3 anak, tinggal di daerah Palembang Pak. Salam Pak Eras dan tim Abam. Saya seorang ibu rumah tangga, anak saya 3, yang besar usianya 30 tahun, yang kedua 28 tahun dan 22 tahun. Serta belum ada yang menikah. Saya masih tinggal bersama dengan mertua dan ipar saya. Ingin sekali tinggal sendiri, punya rumah sendiri, tapi mungkin belum waktunya Tuhan. Saya pecinta suara kebenaran dari tahun 2012. Saya kenal Pak Eras pertama kali waktu ada seminar untuk hamba-hamba Tuhan di Celebrity. Waktu itu kebetulan saya diajak gembala saya. Iya, ini di mana? Di Palembang. 2012. Di Celebrity. Oke, terus. Pak Eras, saya sangat bersyukur sekali setelah mengikuti seminar itu selama 3 hari. Saya merasakan sekali khotbah-khotbah Pak Eras yang luar biasa dan sangat memberkati. Dari situ saya cari khotbah-khotbah Pak Eras lewat suara kebenaran dan saya mengikuti sampai sekarang. Sampai saya dulu ngarani atau menyebut Pak Eras Paulus zaman akhir. Wow, makasih. Terima kasih banyak Pak Eras. Lewat khotbah-khotbah Pak Eras saya merasa diberkati sekali. Saya makin mengerti apa tujuan hidup ini. Saya banyak diubahkan Tuhan dan dikuatkan Tuhan meski pergumulan hidup saya banyak dan terasa berat. Tapi puji Tuhan, saya selalu ingat kata-kata Pak Eras, semua pasti bisa dilewati dan hidup ini juga singkat. Amin. Saya terus berjuang untuk hidup kudus seperti yang Tuhan mau walau kadang masih ada jatuh bangunnya. Oh ya Pak Eras, tolong doakan anak-anak saya rindu. Semua anak saya ini hidup takut akan Tuhan, sungguh-sungguh, dan masa depan mereka diberkati Tuhan. Serta dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Pak Eras, saya boleh tidak minta dikirimi buku-buku tentang Logos? Pak Eras, saya boleh tidak, gitu. Ya boleh enggak minta dikirimi buku-buku tentang Logos, Oke. Tritunggal dan monoteisme. Oke. Oh iya Pak, buku kenosis juga katanya Pak. Oke. Ya oke deh, boleh deh. Jadi satu-satu dimintanya, akhirnya 4 juga Pak. Iya.
Ya. Terima kasih Pak, dan lagu-lagu Pak Eras juga untuk saya doa karena saya sudah tua dan sulit menghafal. Oke, Kak, beri ya. Terus Tapi saya minta gratis boleh tidak Pak Eras? boleh. Gratis semua. Oke, senang. Oke. Terus Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Pak Eras. Saya terkadang ikut nangis kalau Pak Eras lagi khotbah. Sungguh-sungguh sangat menyentuh hati saya dan merasa terberkati sekali. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Eras. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan panjang umur buat Pak Eras, serta keluarga beserta semua hamba-hamba Tuhan dan pengerja-pengerja di GSKI, agar terus dapat melayani dan makin banyak orang yang diberkati dan diubahkan. God bless you all. Saya berjemaat di salah satu gereja di Palembang, Pak. Anak saya 3, Pak, 2 laki-laki dan yang bungsu perempuan. Pak, tolong doakan anak perempuan saya. Dia kuliah di IT, yang lagi skripsi, dia lagi kesulitan mencari perusahaan untuk bahan penelitian. Dia sudah coba sekitar 20 perusahaan tapi tidak ada yang respon. Tolong doain ya Pak supaya Tuhan buka jalan buat dia. Mestinya dia sudah sidang tapi minta diundur lagi gara-gara belum dapat perusahaan untuk penelitian skripsi juga. Terima kasih banyak ya Pak buat doanya. God bless you. oke. Tuhan menolong anak dari ibu ini. Amin. Bapak saya, Amos. kami berdoa, tolonglah anak dari ibu ini agar bisa menyelesaikan studinya. Kami mohon Bapak dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, teruskan Pak. Seorang pria umur 39 tahun, karyawan swasta, Ya. status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Timika, Papua Tengah. Salam Pak Eras dan tim Abam yang kami kasihi. Saya tidak ada pertanyaan Pak. Saya mau bersyukur atas pelayanan Pak Eras dan tim, terutama lewat channel Truth.id. Saya banyak diubahkan lewat pengajaran Bapak. Saya terhitung baru setahun lebih mengikuti pengajaran Bapak lewat Truth.id. Sungguh luar biasa perubahan kehidupan kerohanian yang saya alami Pak. Saya mulai paham bahwa kesucian itu bukan hal-hal yang mudah untuk digapai. Butuh perjuangan bersama dengan Roh Kudus. Selama ini pemahaman saya hidup kudus itu cukup sampai level berlaku baik dan taat pada hukum-hukum moral serta terlibat dalam pelayanan di gereja. Tapi ternyata hal inilah yang membuat hidup kekristenan saya hanya biasa-biasa saja selama ini. Saya baru mengerti ternyata esensi dari kekristenan adalah harus serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Awalnya ketika saya mendengar statement ini dari Pak Eras, saya bingung bagaimana mungkin manusia bisa sempurna seperti Bapa. Lalu saya menemukan jawabannya dari buku Pak Eras tentang menggapai kesucian. Dari buku ini saya paham bahwa tiap-tiap umat percaya memiliki tingkat kesempurnaan yang beda sesuai dengan penggarapan Roh Kudus dalam pribadi tiap-tiap orang. Sempurna yang Pak Eras maksud lebih kepada kesempurnaan dalam hal moralitas, kesucian Allah dan bukan pada superlatifnya Ya, Bapa. benar. Artinya superlatif itu kekuasaan Allah. Sedangkan moralitas itu kodrat ilahi, kodrat Allah, di mana kita bisa bertindak selalu sesuai dengan kehendak Allah. Karena Petrus memberitahukan kita ini harus punya kodrat ilahi. Ya. Oke, teruskan. Kalau saya mau bahasakan moralitas kesucian Allah, ini berarti sama dengan pohon kehidupan yang mestinya dikonsumsi oleh Adam. Betul. Terus. Bukan pohon yang satunya. Amin. Dampaknya Pak, semakin kesini kehidupan saya seperti sendirian. Dalam pelayanan saya mulai merasakan tidak sefrekuensi lagi dengan teman-teman pelayanan. Bahkan khotbah pendeta di gereja pun terkadang sudah mulai tidak nyaman. Nah, ini bukti dari orang yang diubahkan, bukti dari orang yang mengenal suara kebenaran. Amin. Terus, Saya kadang bingung Pak, jadi bingung dia Pak. Jadi bingung jadinya Pak. Tapi dia bertumbuh berarti Pak. nggak, jadi bertumbuh. Kalau dia sendirian, nggak punya teman, berarti benar dia. Terus, Saya hanya minta tuntunan Roh Kudus agar tidak menyakiti perasaan orang. Maaf Pak, terlalu panjang. Banyak yang ingin saya saksikan tapi waktu terbatas. Sehat selalu Pak Eras, dan jika berkenan apa boleh saya bergabung dengan komunitas Abam. oke, sudah dicatat. Oke, terus, Juga biar mendapat buku file PDF buku Bapak tentang korpus delikti Pak. oke, Soalnya di truth.id di Tokopedia sudah habis. oke. Nanti dikasih, nak. Oke. Teruskan. Kami senang sekali menerima ini. Puji Tuhan. Ayo. Seorang pria umur 40 tahun, status sudah menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Tapanuli Utara. Saat ini saya sangat mengalami depresi yang sangat menyakitkan, di mana saya saat ini sangat sulit melupakan seorang wanita yang sempat menjalin hubungan dengan saya tanpa sepengetahuan istri sah saya.
Dan sekarang ini saya harus menjalani proses hukum di lembaga permasyarakatan atas kesalahan yang saya lakukan. Pertanyaan saya, bagaimana supaya saya melupakan wanita tersebut? Dan bagaimana supaya istri saya mau menerima saya kembali? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf Pak untuk mendengar jawaban dari pertanyaan saya ini. Anda ini ceroboh. Anda ini manusia ceroboh, satu. Dua, menggampangkan masalah. Padahal yang Anda tabur itu Anda tuai. Nah sekarang kondisi Anda seperti ini bentuk kasih Tuhan kepada Anda. Tuhan mencintaimu, Tuhan menegurmu dalam keadaan yang betul-betul runyam. Nah sekarang yang kamu lakukan bertobat. Ikut doa pagi bersama saya setiap jam 5. Dengerin khotbah saya terus, doa pribadi. Itu yang menyembuhkan Anda. Kalau Anda tidak berbuat ini, Anda nggak akan sembuh. Pikiranmu masih ke perempuan itu. Itu kan sudah nggak setia sama istri. Harus dibuang. Ingat, kecantikan itu menipu. Ingat, kepuasan seks seperti makan. Makan kenyang, udah. Segitu aja. Nanti lapar lagi, mau makan lagi. Kalau makan nasi, iya. Tapi kalau seks itu akhirnya membunuh dan membinasakan. Ya saran saya kepadamu, ya bertobat. Dan tegas terhadap diri sendiri, jangan mikirin, buang, isi kesibukanmu dengan ya di lembaga pemasyarakatan ya, olahraga, belajar Alkitab atau apa saja untuk bisa melupakan wanita yang memang harus dilupakan. Dia pun belum tentu ingat Anda kan? Ya. Mungkin sudah laki-laki lain, Anda tidak tahu. Yang kau pikirkan harus istri, punya anak gak dia? Punya anak, 3 anak. Waduh, anakmu 3 kok pasti bisa mikir perempuan lain piye toh? Gimana sih Anda ini? Ya, unang begitu, ya. Unang songoni. Unang songoni. Apa itu? Unang begitu. Unang songoni. Unang martandang-tandang. Udah punya istri unang martandang ya. Udah. Mars ajar firman Depata baik-baik ya. Nanti mengombak lah. Iya. Menyangkul maksudnya. Mengombak. Ini orang Batak ya. Ya, Tapanuli utara orang Oke, Batak, Pak. bertobat ya. Kalau kamu nggak bertobat, kamu hancur dan tidak bisa bangkit lagi. Sekarang saya melihat kamu masih bisa dibangkitkan, ya. Kamu masih bisa dipulihkan. Harus bertobat. Oke. Seorang wanita, Oke. Usia 19 tahun, mahasiswa STT gitu aja. mahasiswa STT, tinggal di Kota Kupang. Yes, mantap. Salam tim Abam, sebelumnya mohon maaf, saya sudah bertanya 2 kali dan pertanyaan saya sudah dijawab. Terima kasih Bapak Rohaniku, Bapak Erastus tersayang. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang Bapak bagikan sehingga mengubahkan kehidupan saya. Sedikit bercerita, entah kenapa ketika saya melihat dan mendengar Bapak ketika berkhotbah, saya selalu menangis. Dalam hal ini, melihat pengorbanan dan perjuangan Bapak untuk membawa orang-orang pulang ke sorga. Saya coba untuk bicara dengan beberapa teman saya di luar sana dan menanyakan perasaan saya ini. Mereka menjawab, saya biasa saja karena Bapak Eras bukan Tuhan. Tapi saya tidak mempermasalahkan jawabannya. Ya sudah, mungkin dia tidak merasakan apa yang saya rasa. Jujur Pak, saya mengikuti setiap ibadah Bapak secara online. Dalam setiap penyembahan, saya selalu meneteskan air mata dan harus keluar dari ruang ibadah. Semua bukan karena terganggu tapi tidak kuat lagi. Setiap kebenaran yang Bapak Eras sampaikan itu terus mengingatkan saya bahwa saya harus tinggalkan kehidupan lama saya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pertanyaan saya Pak, apakah ada hal yang salah ketika saya melihat Bapak menyembah dan berkhotbah? Selanjutnya, apakah kelakuan saya seperti ini terus memberhalakan Bapak Eras sendiri atau tidak? Enggak, kamu tidak memberhalakan. Memang kamu punya nurani yang baik, kamu punya Roh Kudus di dalam dirimu sehingga nyambung dengan roh saya. Nah, saya ini juga sungguh-sungguh hidup suci atau belajar sungguh-sungguh hidup suci, sungguh-sungguh memiliki jam doa. Pasti Roh Kudus ada dalam diri saya. Dan kamu punya Roh Kudus yang bisa nyambung, bisa connect, dan itu membuat kamu gampang pecah hati, gampang nangis. Terus, udah selanjutnya Pak, seorang wanita umur 56 tahun, ya, menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Surabaya. Oke. Yang terhormat Bapak Rohaniku, Pendeta Dr. Erastus Sabdono, saya memiliki suami dan 3 anak laki-laki yang sudah dewasa semua, semuanya Muslim kecuali saya. Saya lahir dari keluarga yang melayani Tuhan dan takut akan Tuhan.
Kesalahan saya adalah saya tidak taat kepada orang tua yang melarang saya menikah dengan laki-laki pilihan saya. Aduh. Awalnya saya hanya ingin memenangkan jiwa dengan membawa laki-laki pilihan saya ini kepada Tuhan dengan menjadi Kristen. Dibaptis, kemudian kami menikah. Sebulan setelah menikah, baru ketahuan ternyata suami saya ini pura-pura masuk Kristen demi Mau mengislamkan dia. mengislamkan dia. Ya. Saya- Mengislamkan perempuan ini. Perempuan ini Pak. Saya merasa tertipu. Saya dilarang beribadah. Alkitab saya pun dirampas. 3 tahun kemudian saya melahirkan anak pertama. Saya mengurus dokumen tanpa sepengetahuan saya. Saat mengurus dokumen tanpa sepengetahuan saya, suami mengubah data agama saya menjadi Islam. Dalam kehidupan sehari-hari nama Kristen saya Nggak usah disebut. tidak boleh dipakai, tetapi menggunakan nama tengah. Suami saya ini tipe keras, radikal, intoleran, dan tidak mau mengalah. Bertahun-tahun hidup saya tertekan dan kering tanpa Tuhan. Bersyukur di tahun 2012, saya mengenal pengajaran suara kebenaran. Kehidupan rohani saya mulai disegarkan. Sembunyi-sembunyi dengan memakai headset, saya dengarkan ratusan judul khotbah Pak Eras, Puji Tuhan, kelaparan dan kehausan akan Tuhan mulai terobati. Hingga saat ini saya melakukan semuanya secara sembunyi-sembunyi. Sebab kalau ketahuan suami pasti dirampas, disita, dan jika ketahuan simpan buku tulisan Pak Eras, langsung dibakar depan anak-anak saya. Handphone saya yang isinya juga hal-hal rohani juga disita. Untung saya bisa menemukan handphone saya kembali. Demi keamanan handphone tersebut, saya sembunyikan. Saya memakai handphone cadangan untuk aktivitas sehari-hari. 3 anak laki-laki saya Muslim, tapi ikut bantu menyembunyikan buku-buku saya. Karena anak-anak kasihan sama saya. Juga takut sama papanya. Kenapa ya Pak, sudah 29 tahun pernikahan kami, Tuhan seolah-olah diam. Membiarkan saya dan tidak jawab doa-doa saya yang meminta supaya suami bertobat dan tidak benci Tuhan Yesus. Tuhan juga tidak jawab doa saya yang minta telinga baru. Sudah 15 tahun saya memakai alat bantu dengar, makin hari makin lemah daya tangkap suaranya. Saya percaya Tuhan bisa mengabulkan doa-doa saya. Tapi Tuhan seakan-akan diam. Sekarang saya sudah menyerah, tidak minta-minta lagi. Terserah Tuhan saja. Saya berusaha mengurus rumah tangga dengan baik, mengalah dan menghindari keributan. Bertahun-tahun tidak ke gereja, apalagi ikut perjamuan kudus. Tidak bisa bersuara memuji Tuhan, hanya bisa menyanyi dalam hati saja. Kekristenan saya tumbuh dalam senyap. Sembunyi-sembunyi saya selalu nonton YouTube Truth.id. Saya selalu diberkati dan dikuatkan. Berdoa dan menyembah Tuhan pun hanya bisa dalam hati. Saya bisa nangis larut dalam doa penyembahan yang dipimpin Pak Eras di YouTube Truth.id. Pak Eras, kalau boleh izinkan saya mengambil video-video pujian penyembahan yang Bapak pimpin di Truth.id dan menyimpan dalam channel YouTube saya. Saya ingin ajak semua orang masuk dalam pujian penyembahan. Ini kan bisa di-download kan ya? Bisa, enggak apa-apa dong, disimpan sendiri, oke. Asal jangan dilempar ke YouTube lagi, oke. Dia punya YouTube ini Pak. Menyimpan dalam channel YouTube-nya saya gitu ya. Dia boleh menyimpan diri sendiri tapi jangan lempar ke YouTube. Tapi memang kita udah punya Rehoboth Music ya. Jadi dia bisa membuka Rehoboth Music untuk Iya, untuk diperkenalkan ya. jangan nanti ditutup loh. Iya, dia ingin menyimpan dalam channel YouTube-nya dia, Pak. Kalau ditutup, kalau Anda melemparkan ke YouTube Anda, padahal itu hak ciptanya di Truth.id, you bisa ditutup. Iya. Di pihak YouTube. Terus, Hadirat Allah juga bisa dirasakan oleh banyak orang, terutama mereka yang mengalami tekanan seperti saya ini. Terima kasih Pak Eras, semoga Bapak selalu sehat, Tuhan Yesus memberkati Pak Eras Sabdono dan Oke. keluarga, amin. dia ada bimbingan dari orang kita Ibu ini. Oke. Bu, tetap setia. Saya cuma mau ucapkan satu kalimat. Ini akan berakhir. Amin. You tunggu akan berakhir, ya. Pasti berakhir. You tunggu, ini akan berakhir. Ya, entah bagaimana cara Tuhan mengakhirinya. You akan melihat nanti. Baik, saudara, kita akhiri sampai di sini. Episode 980, kita akan masuk 981 nanti. Sampai jumpa, Tuhan berkati.